kelompok kita. Nah, yang belum ikut ya, hubungi mereka yang angkat tangan tadi, betul-betul menangkan jiwa di wilayah saudara masing-masing. Yang mau katakan amin? Anak mudanya bangkit, haleluya. 40 tahun ke bawah boleh, yang umurnya 40 tahun ke bawah angkat tangan. Angkat tangan yang masih muda 40 tahun ke bawah, haleluya. Saudara, ombaknya menangkan jiwa, menangkan generasimu, haleluya. Saya terakhir sudah lama ya, saya kesini mungkin Pak Gubernur masih itu waktu itu. Sekarang beliau sudah di surga. Saya percaya saudara juga harus perhatikan Bu Ika. Saya tetap kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang ayat tema tahun 2024 dari Yesaya 60 ayat 1. Ya, mari kita baca Yesaya 60 ayatnya yang pertama. Ada 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Berdasarkan ini kasih tema tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Mari berkata, visi harus berkatakan tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. 1, 2, 3. Tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Kalau tahun lalu tahun untuk bangkit jadi pemenang. Saudara, sekarang jadi terang. Amin. Yang pertama, saudara dan saya harus hidup dalam terang. Bapak, terang itu berasal dari Tuhan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 mencatat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, yang luar biasa, pada waktu itu belum ada benda-benda berterang seperti matahari dan bintang-bintang. Tapi Tuhan berkata, jadilah terang. Terangnya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau dia berkata hari ini, engkau diberkati, diberkati. Amin. Engkau sembuh, langsung sembuh. Amin. Pasti sembuh. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka baca sama-sama 3, 4. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus terang dunia. Kalau di dalam Yesus pasti terang. Kalau ada pasti gelap. Ya, makanya banyak orang sudah lihat, tidak tahu kalau di hidupnya gelap. Abrak sana sini, hantam sana sini, bakar-bakar. Dan ayat 2 dari Yesaya 60 katakan seluruh dunia ditutup oleh kekelaman. Bagi orang dunia 2024 makin gelap, tapi bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus 2024 akan lebih baik dari 2023. Amin. Percaya, bertepuk tangan buat Tuhan. Paulus sebelum menjadi Paulus dia namanya Saulus, penganiaya jemaat. Dia menjadi saksi waktu Stefanus ya kan dijamolongkan, dilempari batu sampai mati. Dia banyak menangkap pengikut Yesus, memenjarakan, bahkan setuju untuk mereka dihukum mati. Jadi jahat kan. Tapi waktu perjalanan ke Damsyik, terang Tuhan datang. Amin. Dia tidak tahan karena terang itu lebih terang dari matahari.
dia dan orang-orang yang ikut dia jatuh. Lalu ada suara, cuman Saulus yang dengar, yang lain tidak dengar. Saulus, Saulus. Dia tanya, siapakah engkau ya Tuhan? Lalu suara itu jawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Saulus tidak menganiaya Yesus, menganiaya jemaat. Jadi kalau saudara punya persoalan, Tuhan Yesus bisa merasakan jemaat yang menganiaya Tuhan Yesus. Merasakan. Lalu suara itu berlanjut, aku akan memakai engkau. Maka Saulus berubah menjadi Paulus. Penganiaya jemaat berubah menjadi pemenang jiwa. Tangan buat Tuhan. Dan pokoknya semua kita juga mengalami, kita ketemu terang Tuhan untuk kita berubah. Amin. Dulu kita gelap, gak karu-karuan, kacau, jadi batu sandungan bagi orang lain. Sekarang kita jadi berkat. Amin. Dan Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau saudara mau hidup dalam terang, tidak boleh berhenti hanya terima Yesus, harus baca Alkitab setiap hari ini. Setiap hari. Benarkah? Amin. Baca Alkitab itu setiap hari atau setiap hari Minggu saja? Setiap hari. Siapa yang sudah baca Alkitab setiap hari? Katakan terus angkat tangan. Terus lihat sama sebelahnya belum angkat tangan. Tanya kapan? Dan dulu ya. Tuhan bilang sama Yosua waktu dia mau memimpin orang Israel masuk tanah perjanjian, supaya Yosua menang, bisa menduduki tanah perjanjian. Berarti itu lambang dari janji-janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan. Saudara, harusnya Tuhan mau saudara dan saya mengalami janji Tuhan. Janji kemenangan, janji diberkati, janji. Persoalan ada tapi menang terus. Amin. Haleluya. Janji ngalami mujizat. Caranya Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya manusia suka lupa. Kalau salahnya orang, ingat. Ya. Kalau salahnya orang, ingat. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan dari perkataan kayak kita Mazmur 91. Hafalkan, perkatakan setiap hari. Amin. Mazmur 91. Wah, itu luar biasa kesaksiannya ya. Itu tentara Amerika yang dimuridkan oleh hamba Tuhan Ibu Peggy Joyce Ruth. Mereka perkatakan Mazmur 91. Wah, saudara, suatu kali ada yang tertembak di dadanya, mentah. Wah, udah gitu dong. Haleluya. Temen juga, wah mati temenku ketembak. Tapi aneh loh, kok masih bergerak hijau. Ternyata tentara ini dia ikutin nasihat dari hamba Tuhan ini. Perkatakan Mazmur 91 setiap hari. Jadi ternyata seluruhnya itu mengikut di Alkitab. Gara-gara dia punya Alkitab satu, Alkitab yang bisa dikantongi kecil. Gara-gara dia menghafalkan Mazmur 91. Jadi waktu dilihat, oh turunnya nyangkut di Alkitab di kantongnya. Nah yang luar biasa, ujung peluru itu tembus kitab Kejadian, Keluaran, Imaman, tapi ujungnya berhenti di Mazmur 91 ayat 7. Apa itu? Walau 1000 rebah di sisimu, Haleluya. kau tetaplah Allah penolongku.
10.000 wanita, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu jangan khawatir, 2024 akan lebih baik. Amin. Bagi kita yang percaya pada Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian, ini Yosua 1:8. Maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan juga akan Beruntung. apa mau berhasil dan beruntung. Tapi kalau saudara katanya Pak Saiful banyak tidak untung, kok banyak tidak berhasil, gagal. Saudara sudah berkatakan belum? Sudah renungkan belum? Baca Alkitab sudah setiap hari. Alkitab ada, Alkitab lengkap. Bahasa Indonesia ada, bahasa Jawa ada, ya, bahasa Mandarin ada, bahasa Inggris ada. Tak, tidak dibaca. Baca cuma judulnya Alkitab. 2024 berubah. Amin. Ya. Dulu kami juga begitu, kami ini dulu anak keluarga pendeta. Semua anaknya punya Alkitab, tapi nggak dibaca setiap hari. Bacanya kalau hari Minggu. Jadi karena pendeta bilang, mari kita buka Alkitab kita, baru buka Alkitab. Akibatnya enggak pengakuan, meskipun anak pendeta. Bahkan almarhum ayah saya itu ketua sinode. Tapi kita itu ikut kebaktian karena terpaksa. Karena bagi pendeta, masa anak pendeta enggak berjaya lah. Jadi kita duduk paling belakang. Oh memang kita semua kerjain, kita yang nyapu, ngepel, atur kursi untuk jemaat, main musik, kolektor bisa. Pokoknya cuma khotbah aja enggak. Hati sudah, firman Tuhan enggak masuk. Ya kalau kita ada pendeta khotbah kita amin, itu aminnya bukan mengaminkan, itu aminnya ngeledek. Amin. Bukan lain ya. Kalau di sini tidak, di sana sini menjadi terjadi. Jadi pendetanya enggak, wah ini pendeta khotbahnya tukang jalan enggak, berarti amin, amin. Nah, Aduh Bapak. ya. Saudara senang deh ibadah. Senang. Ada di motor lain itu ya. Makasih. Namanya Pak Andoko, nah, dia nggak malu kan itu sering bersaksi. Dulu ini dia pengedar narkoba. Istrinya datang ke gereja sendirian. Tapi meskipun sendirian, dia selalu ambil 2 kursi. Haleluya. Jadi kalau pemirsa datang sebelah ibu kosong, ada orang. Haleluya. Suami saya di mana? Di luar. Padahal maksudnya masih di wah, istri tersebut. Ya, biasanya kalau istri nggak siap, suami masuk penjara, berkawin lagi aja. Ada orang sebelah, ada suami saya di mana? Masih di luar, tapi suami nggak pernah masuk ke penjara. Tapi sekarang suaminya sudah bertobat. Amin. Jadi hamba Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kenapa? Setia. Amin. Perhatikan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap
Kalau pekerja harus sudah baca, karena syaratnya jadi pekerja itu baca Alkitab setiap hari. bukan hanya setiap hari Minggu. Karena Kristen itu setiap hari. Kalau mingguan itu bukan Kristen, mingguan itu tabloid, majalah mingguan itu. Kristen bukan mingguan. Hidup dalam terang artinya saudara dan saya hidup dalam kasih. 1 Yohanes 2:9, 1 Yohanes 2:9, coba kita baca 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Sampai kapan? Aku mengasihi Engkau Yesus, tapi benci sama si A. Jadi sama. Ya. Kalau ibadah, haleluya, begitu lihat orang yang dia benci, nggak bisa dibayar. Ada seorang menantu, dia naik mobil, dia pasang kaset, dulu kan zaman kaset ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Cepet mati sama dia. Padahal yang nyanyi kan tidak tahu apa-apa, penyanyinya kan tidak tahu apa-apa. Maaf, uang maafkan. Tapi Roh Kudus bilang, pasang lagi lagu itu kasih. Kita ampun Tuhan, ampun. Dia tahu ini mau masuk neraka. Tuhan bilang apa? Aku beri kesempatan. Kamu nanti hidup lagi, kamu datangi orang yang kamu benci, selesaikan. Saudara lihat ayat yang lain katakan, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Kok orang benci kok pembunuh? Iya, saudara lihat orang kalau benci sama orang, begitu ketemu orang dia benci, pikirannya apa? Ini orang kok masih hidup, ya kan? Ya benar tak? Ya kan? Begitu mati ya, oh haleluya. Kita ketawa ini karena sudah pengalaman. Ya kan? Malah kelihatannya Bapak harus mendoakan orang Bapak mesti sudah doakan cuma angkat dia lebih dekat alias takut nyawanya. Nah, saya gampang loh, betul enggak? Lebih gampang mengorbankan daripada melakukan. Tapi harus bisa. Amin. Karena apa? Karena Tuhan mengampuni kita tanpa syarat. Tuhan bangkit, jadi saya percepat. Sebetulnya mau agak lama karena sudah lama. Sebetulnya kita sampai jam 12 apa-apa ya. Kalau tadi hidup dalam terang, yang kedua perintahnya tadi bangkit. Gereja harus bangkit. Matius 16 ayat 18 katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19 baca 34. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ini akan mereka di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di loh. Alam maut, Hades, tidak ada yang bisa kalahkan kecuali Yesus. Artinya kematian. Ada waktu orang mati terus, wah, tolong saya bayar mundur dulu 10 tahun dari mati ya mati. Betul nggak? Mau orang hebat gimana? Nggak selalu. Ada yang nge-gym, oh badannya gede, selesai nge-gym mati. Bukan aneh. Tapi kalau di jalan alam maut pun tidak akan bisa
menguasai, tidak bisa kalah. Dan Allah bangkit dalam nama Yesus, engkau lebih dari pemenang. Amin. Dalam 2 Raja-Raja 7 dikisahkan yang ada terjadi kelaparan. Kenapa? Karena Israel dikepung oleh musuh. Di luar pintu gerbang kota ada 4 orang dusta, karena orang dusta nggak boleh kumpul orang sehat. Orang dusta ini bagus. Kita duduk-duduk terus mati, nggak ada makanan. Kita kalau masuk dalam kota juga nggak ada makanan, mati juga. Yang ada makanan cuma di tempat musuh. Akhirnya ya kita ke tempat musuh, kalau mereka kasihan kita dikasih makan gitu. Kalau enggak mati, sama aja orang Surabaya bilang mati saiki mati besok udah baik. Mati sekarang sama mati besok sama juga, mati kan. Ya sudah, daripada nanti juga ada kelaparan, sudah mereka ke jalan. Udah tahu orang ustaz tuh mesti hati-hati. Kalau dia jalan mungkin bisa ngomong temannya, jempolnya protol. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata kemarin Nabi Elisa sudah bernubuat besok pada waktu seperti ini semua harga bahan makanan, intinya begitu, jadi murah, akan terjadi kelimpahan. Wah, luar biasa sudah. Waktu mereka berjalan, tiba-tiba tentara musuh menang. Itu di ayat 6 ya, kalau mulai ayat 5-nya di 2 Raja-Raja 7. Lalu pada waktu senja kita mereka masuk ke tempat perkemahan orang Arab, tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Arab itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Kenapa? Ayat 6, sebab Tuhan telah membuat tentara Arab itu mendengar apa? Bunyi kereta. Bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara ya. Ada nggak tentaranya? Yang datang siapa? Jadi waktu saudara dan saya bangkit dalam nama Yesus, langkah kita akan diurapi dengan dasar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit. Dulu saya juga waktu dokter periksa tumor, dia bilang ini tumor. Dia bilang bisa tunggu mati. Terlambat kan? Apalagi zaman dulu kalau nak kanker itu sudah ada harapannya. Wah, ini sudah mungkin mau bunuh diri tapi tak terbuka ya. Sekarang di itu ada cerita orang kembali ke rumah tangga ke suster, putus asa dia bunuh diri, lompat dari jembatan. Tapi begitu jawabnya, rumah sakit nggak mati. Soalnya susternya juga ya, kamu tidak mati karena waktu kamu lompat dari jembatan beribrahim, kamu tidak jatuh di aspal, tapi jatuh terobos kaca mobil, jatuh di pangkuan supir. Kita nggak mati malunya minta ampun, karena masuk koran ya. Jangan bunuh diri. Tidak ada orang bunuh diri masuk surga. Jangan putus asa. Tuhan Yesus sanggup. Amin. Kita sebelah saudara, Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus sanggup. Amin. Jangan bingung cari utang. Ya, jangan bingung cari jodoh. Bingung aja. Dan kembali ke sini, bangkit. Kalau orang kusta langkahnya dirubah sama Tuhan sudah tak besar. Saudara, saya juga saya bangkit, saya perkatakan tiap hari, hidupku tidak ditentukan oleh tumor atau kanker. Dengan cermin.
Terus latihan lihat cermin terus bilang engkau pasti menang. Amin. Haleluya. Saya juga tiap hari ngomong engkau pasti sembuh. Amin. Hidupmu tidak ditentukan oleh tumor atau kanker, hidupmu ditentukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Hasilnya sekarang ini Haleluya. sisa tumor yang nggak bisa dioperasi lenyap. Amin. Tepuk tangan. Haleluya. Nah, rutin kita tidak boleh lama-lama jalannya. Mari bangkit berdiri semua. Orang dalam terang bangkit jadi terang artinya Berdampak. Tuhan Yesus berkata, bukan hanya Tuhan Yesus yang jadi terang, tapi kamulah garam dan terang. Darah harus jadi terang dunia di daerah ini. Ini Gunung Sindur, tapi Pak Gubernur minta dirubah, jangan Gunung Sindur, Rombong. Amin. Sindur itu apa namanya, tidak baik lah. Jin ya namanya, jin. Bukan jin celana, jin. Ya, darah Rombong. Darah Rombong. Minta jiwa-jiwa. Siap nggak sebabkan 2 kali? Nah, kalau siap gembalanya pasti siap. Tapi menangin jiwa, haleluya. Oh, Bapak,